Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Meli Ramalia dalam liputan DTV. Pada kesempatan kali ini kami berada di Convention Hall lantai 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk meliput kegiatan Yudisium Pendidikan Profesi Guru atau PPG yang berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 750 peserta yang terdiri dari wisudawan dan wisudawati pendidikan profesi guru. Acara ini turut dihadiri oleh Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, para dosen, serta tamu undangan lainnya. Yudisium ini menjadi salah satu tahapan penting bagi peserta pendidikan profesi guru sebagai penanda telah selesainya seluruh rangkaian proses akademik dan profesional yang telah ditempuh selama mengikuti program PPG. Pemirsa, dapat Anda lihat di belakang saya, suasana kegiatan berlangsung dengan hikmat dan penuh kebahagiaan. Para peserta tampak antusias mengikuti proses yudisium yang menjadi momentum berharga sebelum memasuki dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik profesional. Baik pemirsa, selanjutnya saya telah bersama Ketua Program Pendidikan Profesi Guru UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selamat siang Bapak. Siang. Ya. Oke, terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di acara DTV ini. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan program PPG hingga peserta dapat mengikuti yudisium pada pagi hari ini? Oke. Untuk batch 4 ini semuanya adalah pendidikan profesi guru dalam jabatan. Artinya seluruh peserta itu ditentukan langsung dari pusat. Karena mereka ini adalah guru-guru madrasah yang sudah berpengalaman mengajar cukup lama tapi belum memperoleh sertifikat pendidik. Maka LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini untuk batch 4 itu memperoleh jatah peserta itu 1.000 orang. Kemudian dari 1.000 orang, 1 orang tidak lanjut proses perkuliahan sehingga ada 999 yang mengikuti proses pembelajaran. Dari 999 itu kemudian mereka harus mengikuti tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu namanya UKM-PPG, Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru. Itu ada 2. Yang pertama uji pengetahuan, menyelesaikan soal-soal dalam bentuk CBT, bentuknya adalah studi kasus. Yang kedua adalah uji kinerja. Uji kinerja itu adalah yang dinilai performa penampilan mengajar, mulai dari metodologinya sampai dengan pengalaman dalam mengetahui materi pembelajaran. Nah, setelah tahapan UKM PPG itu yang 2 kali ujian UP dan UKIN itu ada 4 orang yang dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi semuanya yang lulus itu adalah 995. Nah, sehingga itulah dari 995 inilah yang dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat pendidik. Kemudian mereka dinyatakan sebagai guru profesional. Nah, karena mahasiswa kita ini tidak hanya di wilayah Banten. Tadi sudah disampaikan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ya, ada Jawa Timur, Jawa Barat. Karena cukup banyak sehingga pelaksanaan yudisium itu tidak semuanya dilakukan secara offline, tapi juga dilaksanakan secara online untuk mengakomodir teman-teman mahasiswa yang dari luar Banten. Gitu. Oke, baik Bapak, langsung ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi apa saja yang menjadi fokus pembelajaran bagi peserta selama mengikuti program PPG ini? Oke, kompetensi guru itu kan ada 4. Ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan juga profesional. Jadi dari 4 kompetensi itu semuanya termaktub di dalam proses pembelajaran dan juga di uji kinerja dan uji pengetahuan. Jadi memang yang agak tidak mencolok mungkin di kompetensi sosialnya. Karena kan idealnya PPG, Prajab itu kan diasramakan.
Nah, sehingga kan kita punya gedung yang berasrama itu ya tujuannya untuk menguatkan kompetensi sosialnya. Tetapi kita sajikan dalam bentuk studi kasus, pertanyaan-pertanyaan sehingga 4 kompetensi termaktub di dalam uji pengetahuan dan uji kinerja gitu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kesiapan para peserta untuk terjun sebagai guru profesional setelah menyelesaikan program ini? Ya, idealnya sebelum mereka diuji kompetensi atau mengikuti PPG, harusnya ada peningkatan. Ya, peningkatan dalam penguatan metodologinya, cara mengajarnya, penguasaan media pembelajarannya. Nah, itu semua sudah kita berikan dalam proses pembelajaran. Maka karena pasca itu kita belum melihat bagaimana kompetensi setelah mendapatkan pendidikan profesi guru. Nah, itu nanti idealnya ada pembinaan yang dilakukan oleh Kemenag melalui para pengawas dan juga dari pendidikan madrasah yang ada di Kanwil Kemenag. Oke, baik, mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya bersama DTV ini. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama salah satu peserta Yudisium Pendidikan Profesi Guru. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih telah berkesempatan untuk hadir di acara DTV kali ini Bu. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimana perasaan Anda setelah resmi mengikuti Yudisium Pendidikan Profesi Guru pada hari ini? Tentunya bangga dan senang atas pencapaian saya saat ini beserta teman-teman yang lain. Dan kami tuh semuanya setelah mengikuti kegiatan PBK selama beberapa bulan bertransformasi menjadi guru yang profesional dalam hal bagaimana mengajar yang baik, bagaimana kami menyusun RPP, kemudian bagaimana kami menyikapi anak-anak siswa kami yang mengajar itu bukan hanya memindahkan ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana kita selaku guru juga menjadi suri tauladan buat anak-anak kita. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua, Ibu. Apa pengalaman atau yang paling berkesan yang Anda peroleh selama mengikuti program PPG ini? Selama mengikuti program PPG itu kan kegiatan yang sangat menguras energi karena kita itu terpanggil menjadi mahasiswa PPG, kita juga kan dalam kondisi yang memang punya pekerjaan ya, melaksanakan tugas sehari-hari kita sebagai seorang pendidik, karena kadang tugas itu harus berpacu dengan waktu, dengan kesibukan kita. Ibaratnya seperti perputaran waktu tuh cukup cepat ketika kita mendapatkan tugas, kemudian kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pendidik, kemudian tugas juga harus diselesaikan, tapi artinya kami senang karena kita mengerjakannya tidak sendirian, dalam artian teman-teman yang lain juga mendukung kalau misalnya kita kekurangan data atau apa, mereka siap membantu untuk itu semua. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya Ibu. Baik pemirsa, demikian hasil wawancara kami dalam kegiatan Yudisium Pendidikan Profesi Guru atau PPG yang berlangsung di Convention Hall lantai 2 UIN Sultan Manasudin Banten. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses akademik yang menandai selesainya pendidikan profesi bagi para peserta sebelum mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik profesional. Demikian laporan kami dari lokasi kegiatan. Saya Meli Ramalia bersama kameramen yang bertugas melaporkan untuk DTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.